Shalom, puji nama Tuhan. Kita dapat bersama-sama kembali bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya kami naikkan kepada-Mu saja ya Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami segenap umat-Mu datang di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan beribadah bersama ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, saya sudah boleh berdiri. Kita memuji, kita tinggikan, kita memuliakan namanya. Hanya Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, dimuliakan, ditinggikan.
Hanya Dia satu-satunya Tuhan, Juru Selamat pribadi kita. Mari kita katakan dengan penuh sukacita bahwa Dia kasih-Nya tak berkesudahan di dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menghirup udara, diberikan kesehatan, itu semua anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kehidupan kita mengalami banyak permasalahan, pergumulan, dan permasalahan-pergumulan itu kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita panjatkan melalui doa. Lagu atau pujian ini mengatakan, pada saat kita berdoa, pada saat kita hanya berharap pada Tuhan, satu keteguhan bahwa waktu Tuhan, waktu yang tepat akan memberikan jawaban maupun apapun itu, pergumulan apapun juga, Tuhan akan memberikan juga kekuatan, penghiburan, dan waktu yang tepat Tuhan akan berikan pada waktunya. Kita akan pujikan pujian ini, waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa, namun di
syafaat yang berada di surga dan selalu berseru kepada Bapa untuk kepentingan anak-anakmu, kepentingan umat tebusanmu dengan caramu sendiri pada waktu yang tepat. Dan Engkau mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya kehendak-Mu adalah yang paling benar. Kehendak-Mu adalah yang paling tepat, paling baik. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan hati kami, hidup kami untuk Tuhan. Engkau bertakhta dan menyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan. Kita bersyukur kepadanya atas kasih sayangnya yang dilimpahkan bagi kita semua secara pribadi. Tuhan beracara dalam hidup kita itu secara pribadi. Dia mau memberikan atau menyatakan kasih-Nya, kebaikannya untuk saudara dan saya secara pribadi. Tuhan mengenal siapa diri kita. Tuhan mengenal apa yang paling kita butuhkan. Dan Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya yang Maha Tahu, yang Maha Baik, yang mengasihi kita sekalian. Saudara, tema daripada firman Tuhan di pagi hari ini
saya tidak sendiri. Itu tema firman Tuhan. Saya tidak sendiri. Artinya Tuhan mendampingimu. Tuhan Yesus menyertaimu karena Dia adalah Immanuel. Dan Dia memberikan kepada kita penolong yang hebat. Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus di dalam dunia ini dalam tugas-tugas umum maupun tugas-tugas yang khusus. Secara umum, Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk menyadarkan kepada umat manusia secara umum, tidak peduli dia Kristen, Buddha, Hindu, Islam, kepercayaan, ya, tidak peduli semua itu. Tapi Tuhan mengutus Roh-Nya di dalam dunia ini untuk manusia secara menyeluruh yang hidup di planet bumi ini, untuk menyadarkan tentang dosa, menyadarkan tentang kebenaran, menyadarkan tentang penghakiman yang akan datang. Nah, secara umum Roh Kudus bekerja di bumi ini dalam tatanan yang baku, sedikitnya 3 hal tadi: tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman yang akan datang. 3 hal ini dikerjakan oleh Roh Kudus kepada semua orang, semua bangsa, semua penganut agama, semua pribadi, tidak peduli dia tinggal di kota atau di desa, tidak peduli dia rambutnya lurus atau keriting, tidak peduli dia berkulit merah, kuning, atau keunguan, hitam, keunguan, tidak peduli. Roh Kudus bekerja kepada semua orang untuk menyadarkan mereka tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman yang akan datang. Tetapi secara spesifik, secara khusus, Roh Kudus diutus untuk saudara dan saya, umat tebusanya, supaya kita dapat bergaul dengan Bapa, supaya kita dapat bergaul intim dengan Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari bersama-sama kita bersyukur bahwa saya, saudara, kita tidak sendiri. Ada Roh penolong, ada Roh Kudus, Roh kebenaran dan hidup yang diutus oleh Yesus untuk kita semua. Nah, mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita, Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisyaratkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum.
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ya, mari bersama-sama bersyukur bahwa Roh Kudus diutus ke dalam dunia ini untuk semua orang, semua bangsa, semua agama. Dan kepada semua orang, Roh Kudus bertugas untuk menyadarkan kepada setiap orang bahwa kita semua perlu bertaubat dari segala dosa pelanggaran kita. Karena ada kebenaran yang harus kita terima, kita percayai dan taati. Sebab satu hari Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini sebagai hakim yang adil, sebagai raja kemuliaan yang akan membawa kita pulang ke surga, ke dalam kerajaannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang lahir di planet bumi ini ditakdirkan untuk hidup dan bertumbuh kembang dalam lingkungan sosial yang memberikan dukungan, support kepada kita. Ya, setiap orang yang lahir di bumi ini ditakdirkan untuk berada dalam sebuah lingkungan sosial yang memberikan dukungan kepada kita dalam proses tumbuh kembang kita. Ya, puji syukur bahwa ada kita sekalian ketika masih dikandung ibu kita, ibu dan ayah kita berdoa untuk kita setiap hari, ya, dan membisikkan kepada kita secara khusus dengan harapan besar kita akan menjadi anak yang berbakti, anak yang cinta kepada keluarga dan Tuhan, juga kepada sesama. Ya, kita semua yang punya anak, ya, umur masih balita, ya, kita datang kepada Tuhan di hadapan jemaat dan pendeta untuk anak kita, berdoa menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, memohon perlindungannya, memohon bimbingannya untuk anak kita. Nah, kita bersyukur kalau berada dalam lingkungan yang demikian. Tapi ada anak-anak yang lahir di bumi ini tetapi berada dalam lingkungan sosial yang tidak punya hati seperti keluarga yang tadi saya ucapkan. Mereka bertumbuh kembang tidak
tidak dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh kembang dalam tatanan yang berbeda, sehingga anak tersebut akan bertumbuh menjadi seorang anak yang tidak cinta kepada orang tuanya, tidak hormat kepada Sang Penciptanya, tidak loyal kepada bangsa, kepada negaranya. Nah, kita tidak mau demikian. Ya, kita harus membangun sebuah lingkungan sosial yang baik, yang memberi support kepada anak-anak kita. Nah, saudaraku, Tuhan sudah memberikan takdirnya untuk setiap orang bertumbuh kembang dalam lingkungan sosial yang memberikan dukungan, tetapi tetap masih ada keterbatasan-keterbatasan, ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Ada keluarga yang tidak peduli anaknya bertumbuh kembang macam bagaimana, ya asal-asal saja, tidak pernah didoakan secara khusus, diserahkan kepada Tuhan. Tidak ada pemikiran seperti itu. Yesus, dia lahir ke dalam dunia, diposisikan dalam keluarga Yusuf dan Maria. Dia lahir melalui proses dikandung oleh perawan Maria, dan dia bertumbuh kembang dalam support yang sangat bagus dari lingkungan keluarga. Ketika dia masih berumur 8 hari, ayah ibunya mengantar bayi Yesus ke dalam bait Allah. Dan di sana bayi Yesus yang masih umur 8 hari itu disunat seturut adat istiadat Yahudi. Ya, dia harus disunat pada waktu masih umur 8. Nah, puji syukur Tuhan Yesus dirancangkan oleh Bapa untuk lahir dalam keluarga Yusuf dan Maria. Dan kita juga perlu bersyukur bahwa Anda dan saya lahir di dalam lingkungan keluarga yang memberikan dukungan untuk tumbuh kembang kita berada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur pula bahwa Tuhan Yesus menyayangi kita. Tuhan Yesus sangat peduli dan memberikan support kepada kita secara sempurna untuk menerobos segala macam keterbatasan internal kita maupun keterbatasan eksternal kita. Keterbatasan kita, kalau kita teliti, pasti ada banyak keterbatasan kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus, Dia memberikan perhatian, Dia memberikan kepeduliannya kepada kita, dan Dia mensupport kita secara sempurna. Kesempurnaan dari support Tuhan Yesus kepada kita itu menerobos segala keterbatasan yang ada dalam diri kita maupun keterbatasan yang ada dalam lingkungan kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan perhatian dan mendukung kita dengan kuasanya yang tak terbatas. Nah, puji-pujian yang terakhir kali, ketika kita berdoa, tidak selalu kita beroleh jawabannya, tetapi yang kita perlu tahu,
bahwa ketika kita berdoa, Tuhan Yesus mau dengar, mau berikan perhatiannya untuk saudara. Dan ketika dia berikan dukungannya, berikan support kepada kita, kadang-kadang di luar apa yang dapat kita pikirkan, di luar jangkauan pikiran kita, karena kita terbatas. Di luar jangkauan keluarga kita, karena keterbatasan keluarga kita. Saudaraku, tetapi yang jelas Tuhan Yesus support kita dengan sempurna. Nah, saudara, di tahun 2002 ini kita baru jalan 2 bulan, ya. Dan masih ada 10 bulan lagi yang harus kita jalani. Masih 10 bulan lagi di tahun 2022 ini yang harus kita jalani. Dan di bulan yang kedua ini, berita-berita dan fakta yang terjadi di dunia dewasa ini memberi dampak yang kurang baik kepada siapa saja dan merongrong semua sendi-sendi kehidupan manusia. Bapak Presiden Jokowi baru saja memberikan pesannya kepada semua lapisan masyarakat. Kita harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang diakibatkan karena faktor alam maupun yang diakibatkan oleh faktor yang lain tentang peperangan antar negara, dan itu berdampak kepada sendi ekonomi, berdampak kepada sendi yang lain. Banyak negara yang sudah mulai pusing dengan pengadaan pangan karena faktor alam ataupun karena faktor peperangan, dan itu pasti berdampak menyeluruh kepada bangsa-bangsa. Nah, Bapak Presiden kita sudah mengingatkan itu, kita perlu waspada, siap untuk menghadapi semua itu dengan bijaksana. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus dia sudah memberikan pesan tersebut beribu tahun yang lalu bahwa menjelang hari kedatangannya yang kedua akan terjadi banyak perubahan di alam ini, akan terjadi banyak peperangan, akan terjadi banyak sengsara, kesulitan hidup. Itu sudah dipesankan beribu tahun yang lampau, dan sampai saat ini kita sedang melihat dan sedang mendengar, juga sedang sedikit mengalami guncangan pada sendi-sendi kehidupan manusia, di sendi kehidupan ekonomi dan lain-lainnya. Tetapi kita sebagai anak-anaknya perlu bersyukur bahwa Roh Kudus, Roh kebangkitan itu diutus untuk saudara secara khusus untuk membimbing saudara dan saya memasuki seluruh kebenarannya. Kita tidak sendiri. Berbagai macam hal yang terjadi di planet bumi ini
banyak membuat orang gelisah, membuat orang takut, membuat orang panik dan bingung, kita bersyukur bahwa Tuhan berikan Roh Kudus untuk kita, membimbing kita kepada kebenaran. Kebenaran Yesus adalah kebenaran yang utuh, kebenaran yang sempurna, yang akan menerobos semua bentuk kesulitan, menerobos semua bentuk keterbatasan, agar kita anak-anaknya mengalami bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang sempurna mengantar kita mencapai tujuan-tujuan Allah yang pasti membawa kita kepada hidup yang mulia. Hidup yang mulia, bukan hidup yang serampangan, bukan hidup yang tidak teratur, bukan hidup yang kacau balau, tapi hidup yang mencapai tujuan-tujuan mulia. Karena itu, mari kita semakin bergaul erat bersama Roh Kudus untuk memasuki seluruh kebenaran. Dan nikmatilah pemeliharaan Allah atas dirimu. Nikmatilah pembelaan Allah atas dirimu. Dan Anda menjadi saksi Kristus yang oke dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang tidak menentu. Saudaraku, tetapkanlah suatu keputusan yang baik pada pagi hari ini melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama. Kita berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Bersyukur Engkau memberikan Roh Kudus kepadaku supaya membimbing aku kepada seluruh kebenaran dan membawa aku kepada kemuliaan hidup bersama Tuhan selamanya. Bagi Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama siapkan roti dan anggurmu, dan biarlah melalui perjamuan kudus pagi hari ini kita memperbaharui komitmen kita, memperbaharui komitmen kita. Ya Roh Kudus, aku mau Kau bimbing untuk masuk dalam seluruh kebenaran Kristus, supaya aku masuk dalam rencana Allah yang mulia. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut dan manis dalam hidupku, penolong diutus sama Roh Kudus. Roh
jamah setiap kami. Penuhilah kami semua dan bimbinglah kami di jalan kebenaran setiap hari, setiap saat, dimanapun, kapanpun waktunya, dan apapun yang sedang kami hadapi, kami hanya mau bersama Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami dibentuk lebih hari, lebih mulia, bersinar, dan menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi istri, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi orang tua, bagi sesama, bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tapi Engkau memberikan kepada kami Roh penolong, Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, dan kami akan bersama-sama menyiapkan diri kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui sakramens perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara bersama-sama mengambil roti yang tersedia, dan Anda baca di dalam roti saudara ada ayat-ayat Alkitab yang spesial untuk Anda, dan saya percaya yang terbaik dari Tuhan untuk saudara sekalian. Saya bacakan dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita hujurkan roti dengan tangan kanan kita melampaui kepala kita sendiri sebagai tanda hormat kita kepadanya. Bukankah roti yang kita hujurkan kepada Tuhan dan kita segera pecahkan dan makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Mari bersama unjukkan cawan anggur kepadanya. Bukankah cawan yang kita unjukkan kepada Tuhan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami tidak sendiri, tetapi Kau mengutus Roh-Mu yang kudus menjadi penolong bagi kami, membimbing kami dalam seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus senantiasa membawa kami kepada pengalaman-pengalaman baru dalam hidup bersama Yesus. Roh Kudus akan menolong kami semua untuk menerobos segala bentuk keterbatasan diri kami sendiri, keterbatasan yang terjadi di lingkungan kami. Roh-Mu akan menerobos semua itu, dan kami akan survive menjadi pengikut Kristus yang hidup dalam kemuliaan Allah, menjadi pengikut Yesus yang bersinar dalam kemuliaan Allah, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan memperkenalkan Yesus hidup dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi via Zoom di rumah masing-masing. Jadwal pelayan Tuhan Ibadah Raya Minggu 20 Maret 2022, WL Ibu Yuliana, Singer Ibu Susi Handayani. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Kita sudah mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Doa berkat akan diserahkan kepada Bapak Gembala sehingga jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa Surga untuk pertolongan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus bagi kami, sehingga pada pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan Maret ini kami bersama telah berhasil membangun ibadah kami. Walaupun ada banyak kekurangan di sana sini, ampunilah kami dari segala kekurangan kami. Dan hamba berdoa memohon kiranya berkat hikmat, kuasa, dan bimbingan-Mu menyertai seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjuang berjeri lelah untuk bersama jemaat Tuhan
membangun ibadahnya di pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan segala kebaikan-Mu. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sudah tua, sudah sepuh. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan dan kekuatan baru bagi mereka semua. Berdoa untuk Bapak Presiden, para Menteri, TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati dengan perlindungan-Mu, perlindungan pasukan malaikat-Mu. Kami berdoa kiranya hikmat yang datang daripada-Mu menolong para abdi negara. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan di GBT Cabang Sukun ini. Tuhan membentengi kami dengan pasukan malaikat-Mu. Roh kebangkitan-Mu menopang daya imun kami, sehingga kami semua sehat-sehat saja dan terus mengabdi kepada Tuhan Yesus, Sang kebenaran dan hidup. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para profesional yang tergabung dalam berkat malam Gema Kasih. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan pertolongan-Mu. Bimbingan Tuhan atas mereka sekalian. Hamba berdoa untuk perjumpaan ibadah di minggu depan. Tuhan tolong kami semua dan berikan kekuatan untuk membangun ibadah lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat wajah dan tangan-Mu menghadap kepada-Nya. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah dalam hidup-Mu. Kasih karunia Kristus menolong-Mu untuk hidup sebagai gereja Tuhan yang misioner, menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Persekutuan Roh Kudus, penghiburan dan kekuatan serta bimbingannya menolong kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja kemuliaan yang akan membawa kami semua gereja-Mu pulang ke surga dalam kemuliaan tanpa batas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.